Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode penutup dari seri renungan pagi kita yang berjudul Kedagingan, Racun Hubungan, kita akan membahas dosa kebencian. Episode ini berjudul Kebencian, Api yang Menghanguskan. Kebencian dalam bahasa aslinya yaitu ektrai merupakan kata yang umum dalam dunia literatur Yunani kuno, bahkan juga di dalam terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani yang biasa kita kenal sebagai Septuaginta, juga dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Maknanya adalah permusuhan, kebencian, perseteruan yang diekspresikan dalam bentuk apa saja, baik verbal, ya, perkataan, bentuk ujaran-ujaran kebencian, atau sikap dan sifat kemarahan fisik. Ini juga memperlihatkan sebuah sikap permusuhan. Sejarawan Flavius Josephus memakai kata ini dalam mewakili nasihat Nabi Bileam kepada utusan Raja Balak untuk segera meninggalkan kebencian yang mereka bawa kepada bangsa Israel. Di dalam Perjanjian Baru, kata ini dipakai untuk menggambarkan kebencian antara Herodes dengan Pilatus. Di dalam Lukas 23:12 dikatakan bahwa dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Mereka bersahabat karena ada tujuan tertentu, yaitu untuk menyalibkan Yesus Kristus. Sebelumnya mereka tuh bermusuhan, tidak akur sama sekali. Terlebih lagi secara teologis kata ini dipakai oleh penulis Perjanjian Baru untuk menggambarkan permusuhan antara manusia dengan Tuhan pencipta. Dan juga orang percaya yang telah ditebus dengan dunia. Karena ini adalah permusuhan kita. Efesus pasal yang kedua ayat 14, karena dialah Kristus damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Roma 8 ayat 7 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 4 juga dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Lawan kata perseteruan atau kebencian di dalam konteks Perjanjian Baru dan juga pada masa abad pertama adalah kata persahabatan. Tetapi Alkitab memberikan lawan kata dari kebencian adalah kasih atau kasih tanpa pamrih. Permusuhan atau kebencian memang merusak persahabatan. Makanya lawan katanya di dalam pemakaian umum adalah persahabatan. Tetapi juga menjadikan orang itu dingin terhadap sesamanya. Menjadi sangat kaku dan tidak lagi punya kepekaan atau kepedulian sosial. Alkitab berkata bahwa pada akhir zaman nanti, yaitu sekarang ini, kasih orang semakin dingin satu sama lain. Bahkan di dalam dunia sosial media atau netizen, kita kenal istilah ujaran kebencian. Dan ini selalu berbicara mengenai haters, ya, orang-orang yang memang akan mencari kelemahan dan berusaha menjelek-jelekkan orang yang dia benci itu, lawannya itu dari balik atau dari belakang mereka. Dan ujaran kebencian ini kalau kita dengar, kalau kita menjadi sasaran ujaran kebencian, pasti biasanya kita akan mulai marah, kita frustrasi, lalu kemudian kita mau berpikir apa? Balas dendam. Tetapi ujung daripada semua ini, kalau kita lihat ujaran kebencian ini, apa yang terjadi? Cuman penyesalan. Bila kemudian orang itu marah lalu melakukan tindakan seperti membalas dengan fisik, membunuh, memukul, menganiaya, apa yang terjadi? Pasti dia akan kena pidana. Dan cuman penyesalan. Bahkan kalau harus ada orang yang
meninggal. Sebagai orang percaya, posisi dan keyakinan iman kita bisa menimbulkan kebencian kepada orang sekitar kita atau dari dunia, dari iblis yang memang membenci pekerjaan, rencana, serta kehendak atau kebaikan Allah. Dan bila kita marah kepada mereka yang karena iman kita mereka jadi musuh kita, karena iman dan keyakinan kita tidak mau mengkompromikan kebenaran, membuat mereka marah kepada kita, maka saudara, bila kita jadi kesel atas kebencian mereka, sebenarnya ada sesuatu yang kita mesti tanya, yaitu ini saudara. Apakah kita masih menginginkan untuk dicintai Allah sekaligus dicintai oleh dunia? Which is itu tidak mungkin. Karena Allah dan dunia tidak bisa berjalan bersamaan. Alkitab berkata tadi, persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Bila kamu mau menjadi sahabat dunia, kamu sudah memposisikan dirimu musuh Allah. Gak usah dibuat-buat, gak usah ada tindakan apapun. Hanya kembali berpihak kepada dunia. Engkau sudah menjadi musuh Allah. Kita bisa melihat di sini, di 2 Timotius pasal yang ketiga, 12. Rasul Paulus mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah atau saleh di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi ya memang wajar kita akan dianiaya oleh karena iman kita. Tetapi bagaimana kita merespons terhadap kebencian atas perbuatan bukan karena dosa kita tapi karena iman kita. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoa kepada mereka, bahkan lakukan kebaikan kepada orang-orang ini. Kalau kita lihat dunia hanya membalas kebaikan dengan orang yang baik kepada dunia. Yang sesuai dengan keinginan dunia. Dia akan memberikan kebaikan kepada mereka. Tetapi kepada kita orang percaya, dunia tidak akan pernah memberikan kebaikan. Justru kebencian. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Charles Spurgeon mengatakan, kindness is our revenge. Kebaikan itu adalah cara kita membalaskan perbuatan jahat orang lain kepada kita. Roma 12 ayat 10, Rasul Paulus menasihati pembaca awalnya dan juga kepada kita orang percaya, bahwa dikatakan kalau kita membalaskan kebaikan terhadap kejahatan yang menimpa kita, kita sedang menimbun bara api di atas kepala mereka. Artinya, kita membuat hanya Tuhan yang menjadi penghakim kepada mereka, bukan kita. Dan tangan kita akan bersih dari lumuran darah atau pembalasan dendam kepada mereka. Dalam Galatia 5:21 ini, hasil dari 4 racun relasi ini, yaitu tadi mementingkan diri sendiri, cemburu, iri hati, dan kebencian atau perseteruan adalah 4 hal, yaitu perselisihan. Apa itu perselisihan? Orang yang suka debat, cekcok, atau mencari perkelahian atau cari ribut sama semua orang. Ini hasil daripada perbuatan kedagingan. Yang kedua, bila kita mengizinkan 4 racun tadi itu masuk di dalam hidup kita, akan menghasilkan amarah, akan menghasilkan pencideraan, akan menghasilkan roh pemecah belah. Dan semua ini telah menjadi bara api yang siap untuk membakar emosi kita. Lalu kemudian kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita, apa yang terjadi? Kita akan pasti melayani frustrasi kita dan berujung kepada tindakan yang akan kita sesali kemudian. Kita sudah melihat ini dalam masyarakat kita. Akibat kontestasi politik, akibat ujaran kebencian agama, masyarakat kita terpecah belah. Dan ujaran ini membawa bahkan kepada korban nyawa yang tidak sedikit. Kabar baik adalah Yesus telah mati untuk setiap perbuatan benteng-benteng perseteruan antara kita dengan Allah, antara kita dengan suku lain, dengan etnis lain, dengan kelompok kepercayaan lain. Yesus telah merubuhkan semua itu. Di dalam Dia ada damai sejahtera. Dan kalau kita
melihat kepada Kristus, maka Dia yang akan menyatukan. Dia telah menjadi jembatan untuk kita bisa naik di atasnya dan mengalami rekonsiliasi. Pertama kepada Allah, yang kedua kepada sesama kita. Dengan kita memberikan diri kita untuk melakukan tindakan kebaikan, tindakan kasih sebagai lawan dari kebencian, dan berusaha untuk hidup damai dan memelihara kesatuan dan damai sejahtera. Alkitab berkata, usahakanlah untuk engkau mencapai kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Artinya di dalam ikatan Kristus, bukan di dalam kompromi. Maka kita akan mematahkan kuasa kedagingan ini. Dan kita akan mampu untuk mengamalkan kasih persaudaraan dan kasih tanpa pamrih yang Yesus Kristus telah perlihatkan kepada kita di dalam buah-buah roh itu. Bapa di surga, kami sadar kebencian dan sikap permusuhan kerap kali terjadi di antara kami, di antara keluarga besar kami, jemaat, bahkan masyarakat kami. Oh, ampunilah kami Tuhan untuk sikap perseteruan ini. Dan kami berdoa, Roh Kudus, Engkau menolong kami agar kami mampu mengamalkan kasih persaudaraan, kasih tanpa pamrih, kasih yang Yesus telah perlihatkan di kayu salib, yang membalaskan kebencian dengan kasih, pengampunan, dan kebaikan, sehingga memungkinkan pemulihan dapat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.